Hai everyone, perkenalkan, nama saya Agnes Christina Natalia Singgi dengan NIM 20061102356 dari kelas 6B7 mata kuliah Green Marketing dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM. Saat ini saya akan membahas topik Green Marketing sebagai Green Strategy. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester. Di dalam video ini terdapat 4 subtopik bahasan. Yang pertama ada Green Marketing Strategi Konsep, yang kedua Green Marketing Segmenting, yang ketiga Green Marketing Mix Strategi, dan yang keempat Green Marketing Grid Model. Green Marketing Strategi Konsep. Green Marketing Konsep merupakan sebuah konsep proses promosi dari suatu produk atau jasa yang berdasar pada manfaat bagi lingkungan itu sendiri. Produk atau jasa yang ditawarkan bisa jadi memiliki tipe yang ramah lingkungan atau diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan pula. Ketika suatu perusahaan atau organisasi menggunakan tema eco-friendly dalam bisnisnya, produk-produk yang dihasilkan biasanya memiliki karakteristik seperti diproduksi secara berkelanjutan, tidak mengandung bahan-bahan beracun atau bahan-bahan yang akan merusak ozon, terbuat dari bahan yang terbarukan atau yang bisa diperbarui, tidak menggunakan kemasan yang berlebihan, dan juga dirancang untuk dapat digunakan kembali dan diperbaiki. Komponen-komponen yang terdapat dalam green marketing. Yang pertama ada green consumer, merupakan konsumen yang peduli lingkungan hidup. Para pembeli atau konsumen yang dipengaruhi kepedulian lingkungan hidup dalam pembelian suatu produk. Yang kedua, green consumerism, muncul dari kesadaran dan pembentukan preferensi konsumen individual terhadap produk yang ingin dikonsumsinya. Yang ketiga, green product. Green product atau yang biasa disebut dengan produk yang berwawasan lingkungan adalah suatu produk yang dirancang dan diproses dengan suatu cara untuk mengurangi efek-efek yang dapat mencemari lingkungan, baik dalam produksi, pendistribusian, dan pengkonsumsiannya. Green Marketing Segmenting. Segmentasi dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, segmentasi geografis, yang kedua, segmentasi demografis, yang ketiga, segmentasi psikografis, dan yang keempat, segmentasi perilaku. Green Marketing Mix Strategi. Green Marketing Mix Strategi ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada Green Product, yaitu upaya untuk meminimalkan limbah ketika proses produksi di samping memaksimalkan produk yang dibuat, sekaligus memenuhi syarat ramah lingkungan. Green Product sendiri harus mempunyai kualitas produk yang tahan lama, dalam artian tidak mudah rusak, tidak mengandung racun, dibuat dari bahan yang dapat didaur ulang, dan memiliki packaging yang minimalis. Yang kedua ada green price, yaitu keinginan konsumen membayar sejumlah uang tertentu untuk produk-produk yang ramah lingkungan, lebih disebabkan karena kepedulian mereka tentang permasalahan lingkungan. Penerimaan faktor harga premium terhadap produk ramah lingkungan inilah yang kemudian sering didefinisikan sebagai green pricing. Produk yang ramah lingkungan seringkali lebih murah jika biaya produk life cycle diperhatikan. Contohnya, kendaraan yang efisien penggunaan bahan bakarnya atau produk yang tidak mengandung racun. Yang ketiga, green place, yaitu saluran distribusi ramah lingkungan, merupakan suatu proses menyalurkan produk ramah lingkungan yang tidak memberikan efek negatif pada lingkungan dan dapat mencegah pencemaran udara yang berlebihan dengan membuka cabang di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir ada green promotion. Penjual green product yang cerdas akan dapat menekankan kredibilitas produk yang ramah lingkungan dengan menggunakan sustainable marketing, juga alat dan praktek komunikasi. Dengan kata lain, promosi ramah lingkungan merupakan proses memperkenalkan produk ramah lingkungan pada masyarakat dengan berbagai aksi ramah lingkungan. Green Marketing Grid Model. Green Marketing sebagai kesempatan kreatif untuk berinovasi dengan cara
membuat perbedaan dan pada saat yang sama mencapai kesuksesan bisnis. Green Marketing Grid model sendiri terdiri dari 3 model. Yang pertama, ada model green. Kegiatan ini berfokus pada penerapan pendekatan pemasaran klasik untuk produk, merek, dan perusahaan yang lebih ramah lingkungan. Perusahaan-perusahaan ini telah bertindak bersama dan telah memodifikasi rantai pasokan, sumber, distribusi, dan sebagainya. Target keberlanjutan terus diperbarui, dan oleh karena itu, perusahaan harus melakukan hal yang sama. Model yang kedua yaitu greener. Model ini melibatkan memberi konsumen kesempatan untuk berkontribusi dan berpartisipasi dengan berbagi tanggung jawab dengan mereka. Dibandingkan dengan pesaing mereka, perusahaan-perusahaan ini memiliki kredensial hijau yang lebih kuat dan dibedakan oleh apa yang mereka bawa ke pasar. Model yang ketiga yaitu model greenness, yaitu berfokus pada membuat perubahan budaya untuk mengubah cara dan apa yang dikonsumsi orang secara substansial. Masalah utamanya ada dua, untuk menciptakan penawaran yang sangat berbeda dan lebih baik melalui inovasi, dan kemudian membuatnya terasa intuitif, akrab, dan mudah diadopsi. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena yang lebih hanya perasaanku kepada dia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.